wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan bagian 1. Energi kita perlukan untuk beraktivitas, misalnya untuk bekerja, belajar, dan lain-lain. Energi juga diperlukan untuk menggerakkan mobil dan juga menggerakkan pesawat terbang. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk-bentuk energi yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya, buku yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air di dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan, EP sama dengan energi potensial, M adalah massa benda, G percepatan gravitasi bumi, dan H tinggi benda di atas permukaan. Asam cuka menyimpan energi kimia. Energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Dengan demikian, energi dapat berubah bentuk, tetapi energinya takkan hilang. Hal tersebut di atas sesuai dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk lain. Energi potensial terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensialnya. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon, karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Misalnya pada busur panah, makin jauh peregangan dan penekanannya, makin besar energinya. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya energi pada makanan dan energi dari bensin yang digunakan untuk menyalakan mesin mobil. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Contohnya menjadi energi cahaya pada lampu. Selanjutnya, energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya yaitu air yang menggerakkan turbin yang menghidupkan generator. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. 2. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi terbagi menjadi A. Sumber energi terbarukan dan B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Terbagi menjadi energi dari hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas, dan batu bara, dan energi nuklir. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Cara mengambilnya yaitu dengan ditambang. Selanjutnya, energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom, berupa bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Selanjutnya, energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. 1. Energi matahari
adalah energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Contohnya, energi matahari ditangkap pada panel-panel solar cell untuk diubah menjadi energi listrik menuju ke air panas yang mengalir di bawah panel. 2. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. 3. Energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lain. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. 3. Makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi diperlukan untuk berolahraga, untuk berpikir, dan aktivitas lainnya. Makanan sebagai sumber energi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. A. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi karena 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Sumber karbohidrat misalnya pada jagung, umbi-umbian, dan beras. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N, kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan sumber protein ada protein hewani yang terdiri dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati terdiri dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein yaitu sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Selanjutnya C. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Bahan makanan sumber lemak yaitu 1 lemak hewani terdiri dari keju, susu, daging kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati terdiri dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Fungsi lemak yaitu 1 sebagai sumber energi, karena 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori, 2 pelarut vitamin A, D, E, K, 3 pelindung organ-organ tubuh yang penting, 4 pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Energi dalam sistem kehidupan bagian kedua. Pada materi ini akan membahas tentang transformasi energi dalam sel, metabolisme sel, dan sistem pencernaan. A. Transformasi energi dalam sel. Transformasi energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada makhluk hidup heterotrop atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini bertransformasi mulai dari energi potensial, energi kimia menjadi panas, kemudian menjadi energi kinetik untuk beraktivitas. Transformasi energi terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Jika pada tumbuhan terjadi di dalam klorofil, jika pada hewan dan manusia terjadi di dalam mitokondria. 1. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Glukosa hasil fotosintesis dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang. Oksigen hasil fotosintesis ditransformasikan ke makhluk hidup lain seperti untuk respirasi manusia dan hewan. Kemudian di dalam tubuh manusia dan hewan, oksigen ditransformasikan sebagai sumber energi. 2. Transformasi energi oleh mitokondria. Perhatikan gambar. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi atau pernapasan sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. B. Metabolisme sel.
Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Perhatikan gambar. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau sintesis, seperti fotosintesis. Katabolisme adalah reaksi penguraian, seperti respirasi atau pernapasan. 1. Fotosintesis terjadi dalam daun, yaitu reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen dan glukosa. Perhatikan gambar berikut. Proses fotosintesis terjadi ketika gas karbon dioksida dengan rumus kimia 6CO2 berikatan dengan senyawa air dengan rumus kimia H2O dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan membentuk atau menghasilkan oksigen dengan rumus kimia 6O2 dan karbohidrat dengan rumus kimia C6H12O6. Glukosa atau karbohidrat adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Perhatikan percobaan fotosintesis Ingenhousz berikut. Percobaan ini membuktikan bahwa gelembung udara yang dihasilkan pada corong tabung itu adalah gas oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Selanjutnya, percobaan Sachs membuktikan bahwa warna biru tua pada daun itu membuktikan adanya amilum atau zat tepung atau karbohidrat yang terbentuk dari proses fotosintesis. 2. Respirasi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan. Reaksi respirasi atau pernapasan terjadi ketika gula atau glukosa berikatan dengan oksigen akan menghasilkan air dan gas karbon dioksida serta menghasilkan energi. 2. Sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 1. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat akan dicerna melalui organ pencernaan dan dengan bantuan enzim pencernaan. Gula akan diserap dalam bentuk glukosa dan pati atau amilum akan dicerna menjadi glukosa juga. Selanjutnya, glukosa digunakan untuk proses oksidasi saat respirasi dan akan menghasilkan energi. Glukosa juga dapat diubah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot. Juga dapat diubah dalam bentuk lemak yang disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Glukosa mempengaruhi kadar gula dalam darah. Hormon yang berperan yaitu A. Hormon insulin. Dihasilkan oleh pankreas berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Dan B. Hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal yang berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya, 2. Pencernaan protein dalam tubuh. Zat makanan sumber protein dihancurkan dengan bantuan air dan enzim melarutkan makanan tersebut, membentuk heme, kemudian membentuk molekul protein. Protein dipecah oleh enzim pepsin, dipecah lagi dengan enzim erepsin, akan menghasilkan asam amino. Asam amino akan diserap jonjot usus halus, langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Zat sisa berupa NH2 dan senyawa organik sederhana akan dikeluarkan ginjal dalam bentuk urea, amonia yang akan keluar bersamaan dengan urin atau air seni. Asam amino juga akan dideaminasi dalam liver atau hati, akan membentuk asam keto dalam siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang melalui air seni. Zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak.
Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger edema. Ada 2 bentuk busung, yaitu kwashiorkor dan marasmus seperti pada gambar A dan B. 3. Pencernaan lemak dalam tubuh. Makanan besar dihancurkan. Gumpalan dihancurkan oleh garam empedu menjadi molekul lemak. Kemudian diuraikan lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Kemudian diabsorpsi atau diserap oleh junjot usus halus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Selanjutnya dibawa darah ke jaringan atau organ untuk dihidrolisis lagi. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, sisanya diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Gangguan metabolismenya berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.